Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang dualitas, tapi lebih ke konsepnya dulu. Untuk video berikutnya kita akan mempelajari cara menentukan solusinya. Oke, konsep dualitas. Untuk persamaan ini ya mempunyai suatu linear program yang berkaitannya disebut dual. Solusi dari persamaan asli atau linear program primal juga memberi solusi pada dualnya. Artinya, di sini ada setiap program linear tadi ada atau linear program itu ada dua ya. Jadi yang pertama primal dan yang kedua dual. Misalkan jika yang pertama mencari maksimasi, maka untuk primal ya, maka dualnya mencari minimasi dan kebalikannya. Jika yang primalnya minimasi, maka dualnya adalah maksimasi. Nih, asumsi dualitas. Untuk persamaan maksimasi, maka semua rumusan fungsi kendala mempunyai tanda lebih kecil daripada atau sama dengan. Ini harus ya. Yang untuk minimasi itu dia lebih dari atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Nah, ingat bahwa tidak semua konstanta nilai sebelah kanan fungsi kendala yang bersangkutan harus selalu negatif dalam suatu rumusan yang berbentuk kanonik. Kanonik itu berarti merubah dari yang ketidaksamaan menjadi persamaan, itu ya. Itu biasanya digunakan untuk mencari solusi ya di metode simplex dan aljabar, gitu ya. Jika suatu persoalan dalam rumusan program linear mempunyai fungsi kendala kesamaan, gitu ya, atau nilai RS-nya bertanda sama dengan, maka fungsi kendala tersebut dapat ditukar atau diganti dengan fungsi lainnya. Yang pertama lebih kecil daripada atau sama dengan, dan yang kedua lebih besar daripada atau sama dengan. Ini biasanya disebut dengan asimetrik. Yang pertama itu disebut jika sesuai atau dengan standarnya. Jika program linear yang pertama atau maksimasi tandanya kurang dari atau sama dengan itu semuanya untuk fungsi kendalanya, dan untuk minimisasi fungsi kendalanya lebih dari atau sama dengan, maka disebut simetrik ya. Nah ini yang jadi sama dengan ditukar menjadi yang kurang dari atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan ya, dan yang lebih besar atau sama dengan. Nah, salah satu di antara kedua fungsi kendala tersebut dipilih salah satu, kemudian diambil dan kalikan dengan negatif 1 untuk mendapatkan fungsi kendala yang sesuai dengan aturan yang diminta oleh bentuk kanonik tersebut. Gitu ya. Untuk itu ya. Yang berikutnya hubungannya ini primal dual, batasannya i, variabel i, fungsi tujuan nilai kanan. Oke, berikutnya hubungan primal dan dual. Nah, ini jika koefisien fungsi tujuan pada primal, maka dualnya adalah nilai kanan dari fungsi batasan. Jika awalnya maksimum menjadi minimum, jika minimum menjadi maksimum. Jika primal z, maka dualnya itu y. Lalu untuk batasan i, berarti untuk variabel yi atau xi, itu ya. Jika menggunakan xj, maka batasannya j. Nah, untuk bentuk fungsi batasan ya, ini kurang dari atau sama dengan, tetap ini yi nya lebih dari atau sama dengan, untuk dualnya tidak ada perubahan. Jika bentuknya sama dengan, maka yi yaitu batasnya lebih dari atau sama dengan nolnya dihilangkan, ya untuk batasannya ya. Berikutnya untuk xj lebih dari atau sama dengan 0, itu kan tetap xj yaitu lebih dari atau sama dengan. Jika xj nya ini dihilangkan, maka kita harus memisalkan dengan sama dengan. Pemisalannya seperti apa nanti ada di contoh, gitu ya. Itu lagi tidak ada ya, gitu ya. Jadi ini untuk batasannya sama dengan, maka nanti tidak ada yi nya lebih dari sama dengan, itu ya. Ini
Semoga paham tentang hubungannya. Kalau masih bingung nanti akan lebih jelas di contohnya itu ya, untuk hubungannya. Oke, kita bahas contoh primal dual. Ini untuk minimum 5x1 ini 2x23, fungsi tujuannya ini proses fungsi primal ke dual. Nah, berarti ini yang jadi nilai yang diambil dari nilai kanan, berarti 20Y1, 30Y2, 40Y3. Ini menjadi fungsi tujuannya. Fungsi batasan atau kendalanya berarti diambil dari sini ya, X1 yang pertama, 2Y1, 6Y2, 7Y3. Ini ya, kurang dari atau sama dengan 5 dari sini. Jadi ini X1 semua, ini dari fungsi tujuan diambil dari X1 juga, koefisiennya ya 5 di sini. Satu berikutnya X2, 3, 8 dan 1. Ini 3Y1 ditambah 8Y2 ditambah Y3, kurang dari atau sama dengan 2 ya. 2 dari sini, ini yang lebih dari jadi kurang dari sama dengan ya. Berikutnya 7, 1 dan 3 ya, jadi 7, oh salah, maaf, 1Y1, 1Y1, 5Y2 dan 3Y3, kurang dari atau sama dengan 1. Ini ya, karena koefisiennya 1 di sini. Ini. Untuk fungsi batas yang lebih dari non negatif, S1, Y1, S2, S3 jadi Y3. Ini ya. Semoga jelas, semoga paham ya, mudah. Ini hubungannya yang tadi itu ya, seperti ini. Langsung kita contoh. Dari contoh minimum ya, sekarang kita maksimum. Ini berarti sini berarti X1 ya, berarti kita di sini karena tidak ada X1 maka tidak usah, ini ada X1 berarti 2Y1 dan 6Y3 sini ya, karena di sini harusnya ada ini Y2 ya, tapi di sini harusnya ada, di sini kan tidak ada X1, karena tidak ada maka tidak ada Y2 di sini ya, berarti langsung 2Y1 dan 6Y3. Untuk yang fungsi batasan yang ketiga, jadi Y3 ini menandakan fungsi batasan yang ketiga. Berikutnya yang kedua, ini X2 maka 3Y2, karena di sini tidak ada X2 di sini ya, berarti langsung Y2. Yang fungsi kendala 3 ada ini, berarti 3Y2 ditambah 5Y3 ini ya, dan ini Y1 sama dengan 0, Y2 dan Y3 sama dengan 0. Itu ya. Nah, untuk cara penentuan solusinya akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi nanti solusinya tetap didapatkan Y, berarti yang dicari adalah Y-nya ya, nilai Y-nya. Y1, Y2 dan 3. Ini kebetulan ketemu ini, didapatkan ini. Tinggal disubstitusikan ya, didapatkan Y-nya sama dengan 27,5. Nih. Jika yang primalnya tadi mencari X-nya berarti ya, tujuan menjadi dari Y, karena di sampai Y3 berarti ada 3 nanti. Lalu Y2 dan Y3. Oke ya, walaupun yang di primal ada cuma sampai X2. Oke ya. Jadi mengikuti variabel yang ada. Oke. Ini untuk yang dual simetrik. Maksudnya simetrik itu bagaimana? Jadi ini sesuai dengan standarnya itu ya. Jadi kalau yang maksimal ini kan kurang dari atau sama dengan, sama semua. Ini namakan dual atau primal dual simetrik ya. Jadi yang maksimum jadi seperti ini. Yang berikutnya yang asimetrik. Nah, yang asimetrik itu maksudnya bagaimana? Di sini harusnya maksimum kan standarnya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Di sini ada lebih dari sama dengan dan juga ada nilai sama dengan di sini, gitu ya. Nah, maka langkah-langkahnya
Dalam persamaan kedua dikalikan negatif 1. Ini ya. Ini dikalikan dengan negatif 1 sesuai dengan tadi yang tentang teori yang pertama yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, yang nomor 3 itu. Lalu pada persamaan ketiga ini kan sama dengan, gitu ya. Nah, sama dengan itu berarti ada dua kemungkinan, bisa lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Maka kita menjadi membuat dua batasan baru. Ini pertama x1 plus x2 kurang dari atau sama dengan 5, dan x1 plus x2 lebih dari sama dengan 5. Itu ya. Variabel tak terbatas x2 diganti dengan selisih dua variabel non negatif, yaitu x3 dan x4. Yang di sini karena S2 itu tak terbatas, sini tidak ada batasan non negatifnya ya, maka kita misalkan dengan S3 dikurangi X4 selisihnya. Kenapa S3 X4? Karena di sini sampai X2, maka kita ambil X3 dan X4 seperti itu. Jadi misalkan di sini ada sampai X3, maka X4 dikurangi X5. Itu ya. Ini awalnya seperti ini. Sini berarti tadi kan S2 disubstitusi ya, berarti S2 ini dicoret ya, diganti X3 min X4 disubstitusi, maka 5X3 min 5X4. Itu juga ini, berarti ini X2 diubah dengan X3 dan X4 ini, jadi 2X3 min 2X4 ini dikalikan negatif 1 tadi ya, berarti min 4X1 ini X2 sama disubstitusi X3 min X4, berarti di sini min 4X1 karena ini negatif kan dikalikan negatif 1 semua ya. Untuk yang kedua ini dikalikan negatif 1 semuanya, agar kan maksimal harusnya kurang dari sama dengan, ya. Maka berubah jadi seperti ini. Jadi ini min 4X1, ini berarti kan jadi plus 3X2 ya, berarti 3X3 dikurangi 3X4 min kurang dari atau sama dengan negatif 10. Sama dengan, maka jadi X1 ditambah X3 min X4, ini X2 nya disubstitusi ini X3 min X4 kurang dari atau sama dengan 5 dan lebih dari atau sama dengan 5. Nah, karena maksimal itu kan tidak boleh ini ya, lebih dari atau sama dengan, maka dirubah dikalikan negatif 1 ini, sehingga menjadi ini. Nah, yang ini sudah tidak kita pakai ya, dan fungsi batasan non negatifnya jadi seperti ini sampai 4 ya. Nah, ini bentuk dual asimetriknya. Ini dimisalkan dengan U dan tujuannya dengan W. Kenapa? Karena nanti masih ada tahap berikutnya ya. Jadi agar bentuknya simetrik kita harus misalkan, yaitu U1 dengan Y1. Jadi Y1 menjadi U, lalu Y2 dengan negatif U2, karena Y2 itu kan menandakan bahwa ini ya, batasan yang kedua ini dia kan nanti kan dikalikan dengan negatif 1, maka U2 itu juga dikalikan dengan negatif 1, maka jadi negatif U2 posisi primalnya. Lalu untuk Y3, kenapa U3 min 4? Karena S2 tadi kan menyelit tak terbatas, tadi misalkan dengan S3 selisih ya, S3 dikurangi S4 itu ya. Maka untuk U3 ini kan tadi mewakili X3, U4 mewakili X4, misalkan dengan Y3 itu ya. Jadi ini dirubah, berarti ini jadi Y1 ya. Ini berarti ini 10 U2 berarti jadi plus 10 ya.
ya, plus 10Y 2 dan seterusnya, dan menjadi bentuknya seperti ini. Untuk Y2 kurang dari 0 nih. Kenapa? Untuk ini tadi kan untuk yang sama dengan ini, nilai sama dengan ini kan menjadi 2 bentuk ya. Ini yang kurang dari itu sama dengan 5 dan negatif 5. Nah, yang diambil adalah yang paling atas. Nih. Nah, ini kan nilai negatif ini dari ini ya, ini 2, negatif 2, plus 3, min 3, plus min plus ini ya, ini 5 dan negatif 5. Dan yang diambil yang paling atas. Misalkan ini yang paling atas, maka yang diambil yang ini, itu ya. Karena itu di sini yang diambil yang adalah yang 5. Tuh. Dan tandanya kembali ke asal. Itu ya, karena di sini ada 2. Kan awalnya dari sama dengan ya menjadi 2, menjadi cabang 2 ini kan sama dengan ini. Cabang menjadi 2. Ini yang diambil 1 ini. Maka tandanya pun berubah menjadi ini kurang dari 0 ya. Dan Y3 tetap tak terbatas. Kenapa? Karena tadi awalnya juga tak terbatas ya, dari sini dari S2 itu ya, dia menjadi Y3, yang Y3 dari U3 min U4 ini ya. Ini kan tadi kan untuk misalkan nilai S2 yang tak terbatas, jadi Y3 tetap nanti Y3 menjadi tak terbatas seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.